Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Hikmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita yang sempat tertunda, yaitu tentang 10 jalan keluar untuk lolos dari adab akhirat ya. Pertemuan kemarin kita tentang masalah fikih. Kita ada beberapa pertemuan bahasannya bahasan fikih, yang mana seorang penuntut ilmu itu harus berimbang antara menuntut ilmu ilmiah dengan masalah tazkiyatun nufus. Jadi urusan tazkiyatun nufus ini juga penting bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu. Karena ada nggak seorang alim tapi hatinya keras? Banyak orang menuntut ilmu faqih ya, yang faqih tapi hatinya keras banyak. Karena dia lalai terhadap tazkiyatun nufus tadi, lalai terhadap masalah hati. Kalau ilmiah banyak. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, ketika beliau di penjara, beliau lebih banyak membuat karya tulis. Dan beliau berkata bahwa ketika ana di penjara, ana mendapati hal-hal yang sebelumnya gak bisa ana dapati di luar penjara. Kenapa? Karena Syekhul Islam rahimahullah urusannya sama orang-orang ahlul bid'ah, biasanya debat ya, masalah ahlul syubhat. Terus beliau sering ketemu sama orang banyak. Ketika beliau sendirian di penjara, maka beliau mendapati beberapa hal yang tidak beliau dapatkan di luar penjara. Di luar penjara, di antaranya adalah hatinya itu terasa lebih lembut, dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya macamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tazkiyah wa yuzakkihim wa yu'allimuhum, baru dita'lim, diajarkan. Nah, seperti itu. Baik, ada 10 jalan keluar untuk lolos dari adab akhirat ya. 3 di dunia, 3 di barzakh, dan 3 di akhirat, dan satunya dari Allah Subhanahu wa taala. 3 yang pertama adalah di dunia ya. Yang di dunia yang pertama adalah taubat. Dengan taubat kita akan dihapus dosa-dosanya dan diloloskan dari adab akhirat. Lalu yang kedua adalah masaib, musibah-musibah. Ini pembahasannya udah lalu semua ya. Lalu yang ketiga adalah al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang dapat menghapus keburukan. Ini di dunia. Lalu yang di akhirat yang paling pertama, yang di barzakh, adalah sholatul janazah. Kita sudah bahas itu. Yang kedua adalah hasanat al-jariyah, pahala-pahala jariyah. Lalu yang keenam atau yang ketiga di barzakh adalah syiddatul qabr, adab kubur. Seorang diadab di kubur juga dapat dihapus dosanya. Lalu 3 yang terakhir adalah 3 yang di akhirat. Yang pertama adalah huru-hara hari kiamat. Ya, ketika ketakutan terjadi di hari kiamat, itu juga akan menghapus dosa kita. Di antara turunan pembahasan ini adalah pembahasan tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Di antaranya adalah orang-orang yang bertawakal. Nah, pembahasannya sudah lalu, yaitu tentang orang yang bagaimana caranya, atau judulnya kalau di YouTube ya, solusi untuk jalan keluar untuk semua masalah. Itu tentang masalah tawakal. Lalu yang kedua, berarti yang ke-8 ya, yang di akhirat, yang kedua, yaitu adalah kesulitan di hari hisab, yaitu ketika kita di padang mahsyar nanti. Nah, turunannya kita membahas tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita udah bahas tentang air mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, lalu air matanya mengalir. Ini yang pertama, orang-orang yang
dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas. Lalu yang kedua adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya bergantung dengan masjid. Lalu terakhir kita membahas tentang yang kita bahas di dalam hadis ini adalah ketika seseorang rajulun da'athu imra'ah dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak berbuat maksiat oleh perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan tinggi, tapi ia berkata apa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang mana judul pembahasan itu adalah sang romantis maksudnya di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu terakhir pembahasan kita. Lalu saat ini insyaallah kita akan membahas hadis yang 7 orang dinaungi Allah itu adalah tentang yang rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang mereka berkumpulnya, alasan berkumpulnya karena Allah dan alasan berpisahnya juga karena Allah. Ini namanya al-hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang dibanggakan sama para salafus saleh. Dan ini dilihat sama Allah Subhanahu wa taala menjadi ibadah yang benar-benar agung dalam agama Islam, yaitu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu fadhailul hubb fillah, keutamaan seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai karena Allah itu keutamaannya banyak, bukan cuma dapat naungan saja di akhirat nanti. Ketika kita di padang mahsyar, berapa lama satu harinya? 50.000 tahun. 50.000 tahun. Dan orang-orang yang masuk ke Dzil Arsyur Rahman, ke naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu enggak sembarang orang. Terbatas. Di antaranya adalah 7 orang yang disebutkan dalam hadis tersebut. Keutamaan yang pertama adalah yang disebutkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillah la unasan laisu minal anbiya wala syuhada." Ada sekelompok para manusia dari hamba-hamba Allah, bukan para nabi, bukan orang-orang yang mati syahid, para syuhada. Bukan para nabi, bukan juga para syuhada. Tapi yaghbituhumul anbiya wasyuhada ala makanatihim yaumil qiyamah. Akan tetapi para nabi dan para orang yang mati syahid, para syuhada, yaghbituhum, al-ghibtah itu istilahnya cemburu kepada mereka. Cemburu, ingin seperti mereka. Lalu para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Man hum ya Rasulullah, siapa mereka?" Kata Rasulullah SAW, "Hum qaumun tahabbu bi ruhillah." Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha. Bukan karena hubungan darah, rahim, bukan juga karena harta. Nah, ini biasanya alasan seseorang saling mencintai itu karena itu ada timbal balik di situ. Imma karena hubungan persaudaraan, kalau itu sih wajar, atau mungkin karena seseorang ini jamil ya, tampan atau cantik, atau bisa jadi karena ada jasa terhadap kita. Itu tadi seperti harta banyak dikasih ke kita, otomatis kita akan senang sama dia. Bukan yang seperti itu, cinta karena Allah bukan seperti itu. Ya. Lalu lanjutan hadisnya, fa wallahi inna wujuhahum lanur. Demi Allah, wajah-wajah mereka nanti akan bercahaya. Bahkan wujuhahum lanur, wajah mereka adalah cahaya nanti di hari kiamat. Wa hum 'ala nur, dan mereka akan berdiri di atas cahaya, maksudnya mimbar yang terbuat dari cahaya. Gak kebayang bagaimana indahnya mimbar tersebut ya. La yakhafuna idza khafan nas wa la yahzanuna idza hazanan nas. Mereka ini orang-orang yang saling mencintai karena Allah, tidak takut apabila para manusia takut, dan tidak sedih apabila para manusia sedih. Nah, di antaranya saling mencintai karena Allah itu dapat mengokohkan hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala di lanjutan hadisnya, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Para wali-wali Allah itu enggak ada rasa takut dan tidak sedih. Antum mencintai karena Allah, seseorang akan teguh antum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Ya. Jadi para nabi dan para syuhada cemburu sama antum. Tapi para ulama menjelaskan, cemburu di sini itu bukan berarti
cemburu buruk ya. Al-ghibtah itu cemburu atas kebaikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cemburunya para nabi dan para syuhada bukan berarti mereka itu kedudukannya lebih rendah dari kita. Enggak. Permisalannya seperti gini. Ada orang punya 10 mobil, terus kita punya 1 mobil, mobilnya bagus. Ini punya 10 mobil, kedudukannya lebih tinggi daripada yang punya 1 mobil. Yang punya 10 mobil ini pengen banget punya mobil yang kita punya. Misalnya limited edition atau sebagainya macam. Seperti itu permisalan. Kedudukan para nabi syuhada paling tinggi itu tuh. Seperti itu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis qudsi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaqulu yaumil qiyamah ainal mutahabbuna bi jalali." Ya Allah, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berkata, "Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku?" Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma udhilluhum." Ya, "Al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli." Hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naunganku, yang mana pada hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang ketiga, yaitu dinaungi sebagaimana hadis yang 7 orang tadi ya, yang golongan tadi. Dan sebenarnya perasaan cinta itu sudah ada sebelum Rasulullah datang alaihissalam. Sebelum Rasulullah SAW datang, perasaan cinta udah ada di mana-mana. Semua manusia tabi'i sudah tabiat seperti itu. Cuman orientasinya bukan karena Allah, bukan karena akhirat. Ya, apa alasan karena orang cinta? Karena dua tadi, imma karena jamal, karena tampan, parasnya baik, parasnya indah, atau karena ada timbal balik di situ, muamalahnya bagus, atau pernah memberi sesuatu ke kita, atau alasan-alasan yang lain membuat seseorang itu cinta kepada saudaranya. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah pada zaman dahulu sebelum Rasulullah datang terkenal gimana? Masalah apa? Masalah qabilah, masalah nasab, asobiyahnya kuat. Masalah qabilah, kok sama sesama qabilah kuat semuanya. Atau dari Quraisy, anak Quraisy, ahlan wa sahlan. Tapi cintanya bukan karena apa? Bukan karena Allah. Setelah Rasulullah SAW datang, barulah ada cinta yang terbaru muncul, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana cinta ini dinilai ibadah. Dinilai apa? Dinilai ibadah. Lalu keutamaan yang keempat dari hadis Rasulullah SAW juga bersabda, "Awthaqu 'ural iman." Ikatan iman yang paling kokoh, yang paling kencang adalah apa? Al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Antum loyal, antum berbuat baik karena Allah yang memerintahkan itu, dan mu'adah, antum memusuhi seseorang, menjauhi seseorang juga karena Allah. Wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Mencintai juga karena Allah, benci juga karena Allah. Maksudnya apa? Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjauhi mereka selama ada maslahat di situ. Makanya pinter-pinter antum nggak sembarang orang. Antum tahu hajar ya? Apa hajar? Al-hajru. La yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Apa? Memboikot. Al-hajar memboikot. Enggak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari berapa hari? 3 hari. Ya, al-hajar itu memboikot. Yang enggak boleh ini hajar di sini adalah nawanya, macamnya adalah hajar masalah duniawi. Misalnya antum ada khosm, ada pertikaian masalah toko misalnya. Ini kan masalah duniawi, bukan masalah akhirat. Maka masuk ke hadis ini. Tapi kalau masalah akhirat, yang misalnya antum kalau dekat dia bakal bertambah dosa, akhirat antum keganggu, atau Allah benci kepadanya, maka boleh lebih dari 3 hari. Atau bisa jadi ketika antum dekat sama dia, mudaratnya lebih besar. Antum bisa kesel sama dia, bisa musuhan sama dia, bahkan bisa mukul dia. Luar biasa urusannya. Nah, yang seperti ini boleh lebih dari 3 hari. Sebagaimana Rasulullah SAW menghajar siapa yang membunuh pamannya? Wahsy. Yang membunuh siapa? Hamzah radhiyallahu anhu. Rasulullah kalau ketemu Wahsy gak mau lihat mukanya Wahsy. Karena kalau ngelihat Wahsy bawaannya ingat sama pamannya yang ditombak sama Wahsy. Seperti itu. Itu hajar masalah akhirat dan maslahatnya lebih besar.
Kalau seandainya Rasulullah melihat dia lalu kenal sama Hamzah, nanti Rasulullah bakal nggak terima sama takdir misalnya, atau bisa jadi malah nggak terima sama si Wahsyinya, bakal musuhan sama Wahsyinya, kesel sama Wahsyinya dan sebagainya. Itu dia. Ya, itu maksud dari al-bughdu fillah wal hubbu fillah. Begitu juga Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya untuk saling mencintai karena Allah. Dua kelompok yang Rasulullah SAW satukan siapa? Muhajirin dan Ansor. Ya, Muhajirin artinya orang-orang yang berhijrah. Orang-orang yang berhijrah dari Mekah kemana? Ke Madinah. Ketika berhijrah ditinggalkan keluarganya, hartanya di Mekah sana. Sampai ke Madinah ketemu orang-orang Ansor tadi. Ansor artinya para penolong. Para penolong artinya menolong orang-orang Muhajirin. Dan sama Rasulullah disatukan. Tapi asasnya karena cinta. Padahal bisa jadi mereka belum bertemu sebelumnya, tapi disatukan karena al-hubbu fillah. Maka para ulama berkata kekuatan hubungan sosial yang paling kuat adalah Muhajirin dan Ansor. Bahkan hubungan mereka itu lebih erat, lebih kuat daripada hubungan rahim, perdarahan, persaudaraan. Karena apa asasnya? Al-hubbu fillah. Sebagaimana hadis sahih di riwayat Bukhari ketika siapa Abdurrahman bin Auf berhijrah dari Makkah ke Madinah, bertemu sama siapa? Sa'ad bin Rabi'. Ketemu Sa'ad bin Rabi'. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wahai Abdurrahman bin Auf, tafadhol ente ambil setengah harta anak. Setengah harta, bayangin. Subhanallah, setengah harta. Ada nggak orang begitu zaman sekarang? Ketemu orang asing baru datang, ambil setengah harta. Bukan hanya itu, ambil istri anak, pilih ente mana yang zen, ambil istri anak. Subhanallah. Itu al-hubbu fillah begitu. Tapi Abdurrahman Sa'ad bin Rabi' bilang kayak gitu ke Abdurrahman bin Auf karena Abdurrahman bin Auf itu orang yang kokoh hatinya. Beda. Apa kata Abdurrahman bin Auf ketika ditawarin begitu? Barakallahu fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Dullani ala suq. Cukup tunjukkan anak ke pasar biar anak bertijarah berniaga di situ. Kalau antum gimana? Ini setengah harta katanya. Ini zaujah gitu. Oh ya karena yang paling zen itu hartanya bahagia. Itu al-hubbu fillah ya. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dan contoh-contohnya dari para sahabat. Sekarang kita masuk kepada pembahasan apa makna, apa itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama, yang namanya cinta tadi, cinta sebabnya karena apa? Karena jamal, karena keindahan, kekaguman, atau karena timbal balik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, beda antara mahabbatullah, cinta kepada Allah, dengan al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Beda. Kalau cinta kepada Allah pembahasannya beda lagi urusan. Ini cinta karena Allah. Artinya antum cinta karena sebab sesuatu, bukan karena zat itu. Paham ya? Contohnya misalnya seorang suami misalnya dikasih masakan sama istri. Qadarullah pas makan air atau asin ya namanya, asin karena keasinan. Tapi dihabisin sama suaminya. Bukan karena cinta sama makanannya, cuma cinta karena yang membuatnya. Siapa? Istrinya. Atau bisa jadi berabe nih kalau ngambek, tidak enak ngambek katanya. Nah gitu misalnya. Karena sesuatu, karena yang lain. Atau contohnya yang lain, atau misalnya orang tua antum menyuruh antum suruh kerja di suatu tempat. Antum kerja di sini deh, padahal antum ini enggak enak ya kerja di tempat ini. Cuman kata umi antum kerja di sini biar dekat sama umi, biar bisa ketemu sama umi misalnya. Sebenarnya nggak suka, cuman karena orang tua antum ya sudah antum ikutin karena cinta karena orang tua. Contoh lainnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bilang kemana ke Hajar Aswad. Ya, dia Hajar Aswad, inilah a'rifu annaka hajar. Anak tahu ente itu cuma batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabla. Kalau nggak anak ngelihat Rasulullah menciummu, anak nggak bakal mencium. Ente cuma batu, cuma Rasulullah. Berarti menciumnya bukan karena batunya, karena siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Orientasinya adalah karena Allah. Karena aku mencintainya biar dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya
selama ini antum ingat-ingat siapa sahib antum, siapa sahib terdekat antum, atau siapapun itu yang antum kenal, ada nggak minimal satu orang nih yang bisa antum mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadahnya luar biasa? Atau sekarang begini dulu, antum pikirin dulu alasannya anak kenapa bertemu sama dia, temenan sama dia. Oh, ternyata dia suka nasi padang sama kayak anak, kayak temenan. Jadi kalau malam kan makan nasi padang bareng biasanya gitu. Atau karena dia orangnya rahat, lucu kalau ngomong. Atau mungkin karena dia tajir. Nah, biasanya orang-orang kalau di sekolah-sekolah yang paling banyak temennya tajir. Kenapa? Biar bisa dikorotin sama teman-teman. Kalau datang sama dia berdua, ngarapnya fulus biar di traktir. Atau bisa jadi karena kepribadiannya sama, atau bisa jadi karena hobinya sama dan sebagainya macam. Itu alasan-alasan itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu alasannya yang namanya hubbillah adalah antum mendekatinya, mencintainya karena dia taat kepada Allah. Karena antum kalau dekat sama dia, antum dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientasinya adalah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama antum main sama dia, antum bareng sama dia, pahala antum ngalir tuh. Selama antum duduk sama dia, bahkan antum ngobrol sama dia selama dalam hal yang mubah, dapat pahala, ngalir pahalanya. Luar biasanya seperti itu. Kita masuk kepada ciri-ciri. Itu yang di header ya. Kalau ada pertanyaan silahkan dicatat. Nanti di akhir pertemuan kita bahas insyaallah. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, ciri-ciri cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri yang pertama adalah ya jelas karena Allah. Antum berteman sama dia, cintanya itu karena dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena asas dunia. Kalau ada hubungan manusia karena dunia, maka hubungan itu akan kembali ke dunia itu. Artinya kalau ada dunia itu ya berjalan hubungannya, kalau nggak ada nggak berjalan. Dan itu masalah rata-rata anak muda seperti itu. Biasanya kalau di status Instagram, status Facebook, yang ABG, gimana statusnya? Teman muslimah. Atau datang kalau ada maunya aja, karena kesel. Ya karena apa? Karena bukan orientasi, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta, karena fulus. Kalau ada fulus, kalau ada harta, bahkan bisa jadi antum temenan sama dia, membawa antum kepada harta itu, lupa sama Allah. Ini yang lebih muskilah lagi. Ya. Ini ada hadis Rasulullah SAW bersabda, ini hadis sahih ya, bahwa ada seorang laki-laki yang dia niatnya pengen mengunjungi sahibnya di suatu desa. Lalu ada seorang malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada orang ini, menjelma jadi manusia. Ya, malaikat bisa menjelma, tahu menjelma ya, berubah jadi manusia. Lalu malaikat ini bertanya kepada laki-laki yang mau ke sahibnya ini, "Aina turid? Mau kemana ente?" Kata laki-laki ini, "Akhad li fi hadhil qaryah." Aku punya sahib dekat di desa ini. Kata malaikat ini, "Hal lahu 'alaika min ni'matin?" Apakah ente pergi ke desa ini karena sahib ente ada jasa tertentu ente, atau ente ada fulus ke dia misalnya, atau ada masalah duniawi ya gitu ya. Lalu kata orang inilah, illa anni uhibbu fillah. Enggak, alasan anak ke dia mampir silaturahmi mau menziarahinya itu karena anak cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat ini berkata, qala fa inni rasulullah ilaik. Ketahuilah bahwa aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Annallaha ahabbaka kama ahbabtahu alaihi. Sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan ini namanya dalam satu hadis ya, berlomba-lomba. Orang yang mencintai karena Allah, yang lebih mencintai saudaranya, pahalanya lebih banyak, lebih afdal. Kata Rasulullah SAW, "Matahabban ithnani fillah, illa afdaluhuma asyadduhuma hubban li sahibihi." Tidak ada dua orang yang mencintai karena Allah, yang paling afdal dari keduanya, yang paling besar cintanya kepada saudaranya. Subhanallah. Dan ciri-ciri orang dicintai sama Allah
Ciri-ciri orang dicintai sama Allah, hubungan sama teman-temannya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya as-suhbah fillah, pertemanan karena Allah, ini pertemanan yang abadi. Pertemanan yang apa? Yang abadi, bukan cuma di dunia saja, tapi di akhirat juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang berhubungan, orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, semuanya bermusuhan, semuanya. Atau punya sahib siapa sekarang yang enggak karena Allah untuk mencintainya, atau bakal jadi musuh nanti di akhirat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya hubungannya abadi di antara mereka. Dan itu yang pertama ya. Jadi ketika antum dekat sama dia, antum ingat sama Allah. Dan ini jamaah, orang-orang yang seperti ini itu menjadi penambah iman antum. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah, ya, kebiasaan Imam Malik, kalau merasa imannya lemah, beliau mendatangi temannya yang namanya Ibnul Munkadir. Ibnul Munkadir, dia datang ke Ibnul Munkadir, cuma melihat tok mukanya, dia melihat. Fa'ataidu biwajhihi ayyaman. Ana gara-gara ngelihat wajahnya, ana dapat faidah, dapat manfaat, termotivasi beberapa hari untuk beberapa hari. Istilahnya kayak anak orang melihat wajah dia bawaannya kayak nambah imannya juga. Mesti ada orang kayak gitu. Kalau antum ada yang kayak gitu, deketin. Bisa jadi itu hubungannya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan boleh juga jemaah, boleh antum mencintai seseorang karena Allah. Ada faktor tambahan karena hal selain itu nggak apa-apa. Yang penting asas pertamanya, pokoknya adalah karena Allah. Misalnya antum temenan sama dia karena dia taat kepada Allah, karena dia dekat sama Allah, dan anak kalau dekat sama dia dekat sama Allah. Tapi lama-lama kok dia khair, masya Allah, sering mentraktir anak misalnya. Lama-lama kan masya Allah dia muamalahnya baik dan sebagainya macamnya. Ada hal-hal duniawi yang mendukung, maka nggak masalah. Maka tetap pahala karena cinta mahabbatullah masih tetap, karena asasnya dibangun karena itu. Baik. Di antara ciri-ciri mahabbatullah adalah berkorban. Mau berkorban ya? Untuk berkorban ya? Berkorban itu enak apa enggak? Enggak enak. Tapi antum rela berkorban untuknya. Itu ciri-ciri bahwa antum mencintainya karena Allah. Makanya Allah, ciri-ciri berkorban itu kayak gimana? Ciri-ciri berkorban itu enggak minta apapun, enggak timbal balik, enggak minta pamrih. Innamal nu'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya aku memberi makan, mensedekahkan hartaku kepadamu liwajhillah, karena Allah. La nuridu minkum jazaan, enggak pengen balasan apapun, wala syukuran, hatta terima kasih, bilang syukron. Jangan ada, kalau antum ngasih sesuatu karena setiap antum ada kata syukron, pahalanya bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Karena berarti itu antum enggak ikhlas. Itu pengorbanan itu seperti itu. Pertama, enggak enak. Yang kedua, dua syarat itu, enggak minta selain Allah dan enggak minta balasan dari orang ini. Ya. Bahkan yang luar biasanya, ya, ada hadis Rasulullah SAW bersabda, li an amsya ma'a akhin fi hajati. Anak jalan bareng sama saudara, sama sahib anak untuk nganterin dia karena kebutuhannya. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai min an a'takifa fi masjidi hadza syahran, yakni Masjid Nabawi, daripada aku i'tikaf di masjidku selama sebulan. I'tikafnya di mana? Masjid Nabawi. Ana lebih suka, kata Rasulullah, nganterin sahib anak karena dia ada kebutuhan. Anak mau butuh ini, ayo dia nggak apa-apa. Butuhnya butuh umum ya, masalah selama itu bukan sesuatu yang haram. Misalnya dia pengen belanja atau dia pengen beli sesuatu, dianterin. Rasulullah bilang lebih senang anak daripada i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Apalagi sahib antum ini keperluannya karena suatu kebaikan. Misalnya dia pengen sedekah umum, atau misalnya dia pengen dakwah,
antum dapat pahala juga itu. Cuma ngantri dapat pahala. Rasulullah SAW mandalla ala khairin falahu ka'ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, baginya pahala semisal dari orang yang melakukannya. Luar biasa. Mau berkorban, artinya ya ada sesuatu yang kita korbankan lagi. Gitu. Yang pertama tadi apa? Dibangun karena Allah. Yang kedua mau berkorban. Yang ketiga, hubungan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu biasanya dibangun di atas nasihat. Di atas nasihat. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolong saudaramu dalam keadaan zalim atau terzalimi. Gimana caranya? Menolong saudara kita dalam keadaan dia sedang berbuat zalim atau dia sedang terzalimi. Kalau menolong dia sedang berbuat zalim gimana caranya? Ya? Dinasehati, maksudnya itu. Kalau dia sedang berbuat zalim itu artinya apa secara bahasanya? Zalim itu bukan cuma memukul saudaranya, enggak. Zalim artinya umum, melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Ada sesuatu yang bukan pada tempatnya, atau kasih tahu, atau nasehatin dia. Itu arti secara bahasa zalim itu seperti itu. Au mazluman atau terzalimi. Masa terzalimi antum bela dia. Jangan malu dia dialirkan darahnya sama orang lain dan sebagainya macam. Dan di antara ciri-ciri yang paling bagus, yang paling menonjol dari al-hubbu fillah itu adalah saling menasehati. Kalau antum berbuat salah, masih ada yang ngasih tahu ke antum, itu tandanya antum berada di tempat yang penuh dengan kebaikan. Tapi kalau selama ini antum hidup di tempat antum tinggal, gak ada nih yang nasihatin anak, gak ada nih anak yang ngerasa dapat ilmu baru, gak ada anak pernah ngerasa tersadarkan, tandanya tempat antum belum ada kebaikan di sini. Antum cari tempat lain yang antum bisa dapat kebaikan dari situ. Insyaallah. Dan yang namanya nasihat itu enak gak sih? Dia nasihat itu enak gak? Gak enak, soalnya kita salah. Kita salah gak tahu, dikasih tahu ente salah. Nah, makanya yang namanya nasihat kudu hati-hati. Gak boleh jebrak-jebrek jebrok. Nah, harus dilihat tujuan nasihat itu apa. Tujuannya apa? Kebaikan, al-islah, pengen dia ini berbuat menjadi orang yang baik, keluar dari kedolimannya gitu kan. Tapi kalau antum jebrak-jebrek, bikin dia kesel, bikin dia malu, yang jadi malah dia membenci, antum membenci kebaikan juga. Gak ada islahnya, hilang maksud dari islah di sini. Kudu dipilih kata-katanya, apalagi menasihati sahih ya. Kalau seorang yang sederajat sama kita, bingung kita menasihati kayak gimana. Cuma kalau misalnya di bawah kita masih bisa lah ya, karena kita senior. Tapi kalau orang sahih, gimana? Kudu dibungkus rapi mungkin. Jangan ente udah berjenggot juga masih jangan kayak gitu. Atau ente gimana sholat di masjid, tapi jangan digabung-gabungin sama agama ya. Karena urusan agama, urusan kewajiban dia sama Allah. Tapi kalau urusan kesalahan dia, urusan dia sendiri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai antum bilang ente berjenggot juga, tapi kalau ngomong kotor, setelah itu besok disyukurin jenggot. Ente sholat di masjid tapi ini itu besok nggak sholat lagi di masjid, terus salah siapa ya? Nah, gitu. Jadi jangan digabung-gabungkan kayak gitu. Karena pernah ada kejadian salah seorang karena ada kejadian salah seorang hubungan kerabat, ada yang ngasih kabar tadi, ini marah sebenarnya sih, pengen nasihatin cuma dalam nada marah. Dia udah bercadar, ngomong teriak-teriak, besoknya dilepas cadarnya. Yang salah siapa nih sekarang? Jadi dia nasihatin dapat pahala apa enggak? Dapat dosa, justru nasihatin dapat dosa bisa nggak? Ya itu contohnya kayak gitu, salah menasihati, nggak lihat tujuan dari nasihat itu. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seseorang beramal plek dari kitab dan sunnah dia ambil terus dia praktekin begitu aja, dia bakal sesat dan menyesatkan tanpa melihat keadaannya dulu nih. Tanpa melihat keadaan, gimana caranya anak nasihatin, harus dilihat dulu cara caranya, nggak boleh sembarangan, gitu ya. Saling menasihati. Bahkan kata Rasulullah SAW, al-mu'minu mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu cerminnya saudaranya.
contoh cermin ya. Kalau bercermin gimana, ada tompel kelihatan di cermin. Ini ada tomat di sini, oh kelihatan di cermin. Artinya ada keburukan apapun dikasih tahu sama temannya. Tapi sekali lagi dengan cara yang benar. Baik. Jam berapa Isya? Nah, udah ya? Belum. 59. Satu lagi. Di antara ciri-ciri as-suhbah fillah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah selalu mencari-cari alasan untuk memaafkan dan gak berselisih, gak putus hubungannya karena masalah kecil. Karena masalah apa? Masalah kecil. Yang pertama, cari alasan untuk memaafkannya. Jadi kalau ada salah apapun, antum carilah uzur begini. Atau tidak putus karena masalah yang sepele. Antum harus ingat, kalau antum ketemu orang yang baru, siapapun itu, lalu antum dekat sama dia, dua yang antum pikir. Yang pertama, ini orang pasti ada kekurangannya. Anak juga pasti ada kekurangannya. Yang kedua, gak mungkin hubungan itu selamat dari yang namanya perselisihan, gak mungkin. Hubungan apapun, atau bisa jadi antum sekarang punya sohib nih, bisa jadi sohib antum pernah kesel sama antum, cuma gak diutarakan sama dia udahlah apa-apa. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita, banyak terjadi. Ya, pernah anak gak tahu kalau sohib anak ini kesel sama anak, gak tahu. Tapi ternyata dia ngomong, ente kemarin begini. Anak gak sadar, dan anak gak tahu kalau sohib anak tuh bakal sakit hati sama hal secuil itu. Ya kalau anak pikir, ya Allah, begini anak ya. Tapi ternyata dia kesel sama anak. Oh, yang namanya hubungan tuh begitu, pasti ada khilaf di antara hubungan itu ada. Yang jadi muskil tuh bukan khilaf itu, bukan perselisihan, tapi bagaimana kita menghadapi perselisihan tersebut. Contoh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, dua-duanya sering berselisih, sering berantem. Sering. Sahabat tertinggi pertama dan sahabat tertinggi kedua. Pernah dalam hadits yang sahih, datang tamu-tamu dari Bani Tamim ke Rasulullah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, lebih ahsan engkau menjadikan si ini sebagai pemimpin mereka. Kata Umar bin Khattab, enggak ya Rasulullah, lebih ahsan engkau si ini aja yang jadikan sebagai pemimpin mereka. Kata Abu Bakar, ma'aradka illa khilaf. Ente ngomong begitu cuma biar nyelisihin anak aja kan, bukan karena ente pingin kan. Kata Umar bin Khattab, ma'aradtu khilaf, enggak pengen kayak gitu. Ya tamaro, keduanya berselisih kayak gitu sampai keras-keras suaranya, sampai turun ayat. Subhanallah, berselisihnya dua sahabat ini turun apa? Mereka berselisih, teriak-teriak Rasulullah di hadapan mereka ini. Apa ayatnya di surat Al-Hujurat? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suaranya Nabi, dan jangan kalian mengkeraskan suara di hadapan Rasulullah SAW. Bukan main, perselisihannya sampai turun ayat tuh. Kalau kita kan nggak ada turun ayat kan? Itu sahabat paling baik. Bahkan di riwayat lain, pernah Abu Bakar berbuat salah nggak sengaja. Korban Khattab. Abu Bakar minta maaf ya, karena salah ya minta maaf. Umar minta maaf segala macam, tidak dimaafin sama Umar. Umarnya kesel. Abu Bakar akhirnya ngadu datang ke Rasulullah sampai mencincin bajunya, sampai mencincin gara-gara kesel gitu kan. Udah minta maaf, gak dimaafin. Wahai Rasulullah, aku tadi berselisih sama Umar. Aku udah minta maaf, Umar nggak mau maafin. Kata Rasulullah, amma anta ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu ya wahai Abu Bakar. Ya, karena kau sudah minta maaf. Nah, ini juga dalil bahwa orang yang sudah minta maaf insya Allah diampuni dosanya. Apalagi minta maafnya tulus ya. Setelah Abu Bakar sebelum pulang dengan Rasulullah pulang, gak lama kemudian Umar bin Khattab datang, mukanya nyesel. Ya Rasulullah, panik gitu. Tadi saya berantem sama Abu Bakar minta maaf, tapi saya gak maafin. Ya, perselisihan wajar. Cuman bagaimana menghadapi perselisihan ini ya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang perselisihan. Intinya nggak selamat kita di perselisihan seperti itu. Siapapun di antara kita, cuma harus dewasa satu sama lain dan sabar. Karena nggak ada yang tahu isi hati kita dan kita nggak tahu isi hati dia. Seperti itu. Ada orang yang baperan, ada orang yang biasa aja, ada orang yang pekok. Atau mau gimana pun dikasih gimana apa dikasih apa trigger apa pemicu, dikasih pemicu
nggak ini pokok dia keras, nggak bisa. Ya udah antum maklum itu sohib antum. Antum juga bisa jadi bagi orang lain antum pokok keras, gitu ya. Nggak peka, pokok tulang kata dari peka. Barakallahu fikum, kita akan dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita masuk kepada poin yang keempat. Di antara ciri-ciri seseorang mencintai karena Allah adalah tidak mudah putus karena hal yang sepele dan selalu mencari uzur bagi saudaranya. Ya, karena setiap manusia itu nggak ada yang sempurna. Kata seorang penyair, "Turidu sahiban la 'aiba fihi wa halilun yakhruju bila mukhani." Turidu sahiban la 'aiba fihi wa halilun yakhruju bila mukhani. Nanti kalau pengen sahib yang nggak ada aibnya, itu seperti ente membakar apa itu gaharu, kayu gaharu dan nggak ada asapnya. Membakar kayu gaharu ada asapnya nggak? Ada asapnya. Kayu gaharu wangi, ente pengen merasakan wangi dari kayu gaharu itu, cuma ada asapnya. Sama, sohib juga seperti itu. Sebaik apapun pasti ada aib. Jadi kalau antum ada masalah sama siapapun, imma pertama antum pendam dan antum maafkan, yang kedua antum tabayun sama dia, jangan curcol, cerita-cerita, curhat-curhat, apalagi update status. Itu udah zaman dulu ya, sekarang udah nggak boleh, udah nggak zaman ya itu. Apalagi umahat zamannya, umahat kalau berantem, kekuatan penyebaran kabar para umahat itu lebih kuat, lebih cepat daripada kapal jet. Anda lagi di suatu tempat dapat kabar, ke tempat lain udah ada kabar dari ibu-ibu. Sampai kemana cepat sekali sebarnya. Apalagi para umat jamaah ya, instingnya kuat masya Allah. Namanya bagi para suami kudu hati-hati. Karena kalau ada masalah ceritanya kemana-mana langsung kesebar-sebar terus gitu. Begitu. Lalu ciri al-hubbu fillah yang kelima adalah tidak harus selalu bertemu. Tidak harus selalu bertemu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zur ribban tazdad hubban. Zur ribban tazdad hubban. Kunjungilah sesekali, maka rasa cinta itu akan bertambah. Jadi jangan tiap hari sama dia. Kan kita bilang tadi seseorang itu nggak akan lepas dari khilaf, dari perselisihan. Kalau setiap barang sama dia terus lebih banyak perselisihannya, gitu ya. Begitu juga dalam hadis yang sab'atun yadhkuruhumullah tadi, ijtama'a alaihi wa tafarraqa. Ketemu karena Allah, berpisahnya juga karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh berpisah atau bertemu karena Allah itu gimana maksudnya? Paham enggak? Bertemu karena Allah, atau ketika bertemu niatnya Allah, bukan ini pengen ditraktir oh ini pengen kuliner oh ini pengen itu dan itu kan. Pengen shopping misalnya. Tapi niatnya karena apa? Karena Allah itu ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Tafarraqa alaih, berpisah juga karena Allah. Biasanya tuh contohnya gimana? Berpisah karena Allah. Ada kebayang contohnya gimana sih? Atau lagi ketemu sama seseorang, tapi karena Allah memerintahkan aku untuk berpisah, dengan aku berpisah. Contohnya seperti meninggal. Contohnya seperti lagi bareng adan. Kalau aku lagi rahat-rahat, misalnya lagi ketawa-ketawa gitu, ada adan, tafarraq kok berpisah alaihi karena Allah yang memerintahkan. Apa nasi? Ya sebentar ada kisah rahat ini, enggak itu dari panggilan dan semua. Enggak berpisah. Karena siapa? Itu contoh sedikit dari berbagai macam contoh berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi gitu ya, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala adalah ya karena Allah yang memerintahkan untuk berpisah. Jadi kalau misalnya ada persahabatan antum yang justru malah bikin antum jauh sama Allah, bikin antum kewajiban antum lalai, ini jelas dijauhin. Atau mungkin ketika antum sholat sama dia, orang tasnya semua. Sebelumnya antum alhamdulillah pakai baju apapun, sepatu apapun, keren-keren aja. Ketemu sama dia, wih sepatu branded, branded, semua duit antum gaji antum buat branded dari sholat antum jauhin. Orientasinya dunia. Atau misalnya baju, kalau antum pulang ke rumah scrollnya di Shopee baju pada itu udah habis. Jangan jadi betul.
mikir karena siapa ya? Tuh kasih apa istilahnya borju ya, kalau istilah borju itu apa sih? Ya pengen dibilang keren, padahal ya Allah yang belinya orang biasa aja cuy. Paling gini, Anda pakai baju bagus, bagus, itu selesai. Gak ada setiap hari besoknya lagi bagus. Ini kan baju yang kemarin Anda beli kan, Anda beli, Anda lihat kan, itu sudah. Paling sekali aja buat 1 detik, buat pujian 1 detik, atau merugi berapa ratus ribu misalnya. Subhanallah, itu harus pujian tuh rendahan hatinya malu banget. Makanya antum bersahid tafadhol. Cuma hak antum sama Allah jangan lupa. Antum sholat sunnahnya, antum zikirnya, antum baca Qurannya jangan. Dan gak ada muskilah antum sahiban sama teman, tapi hak antum masih terpenuhi gak apa-apa. Terus yang keenam, ini terakhir insyaallah yang keenam ini. Yang keenam, di antara ciri-ciri al-hubbu fillah adalah tidak berhubungan di luar biasa atau di luar batas. Namanya al-ishq. Al-ishq itu aslinya kasmaran. Jadi ada orang kalau berteman jamaah, pengennya itu saya pengen yang paling dia senengin. Kalau ada sohib dekat sama dia benci, kesel. Nah itu bukan cuma al-ishq. Al-ishq itu kasmaran yang berlebihan. Jadi di antara bukan cinta karena Allah itu. Atau bahkan ketika dia sholat mikirin sohibnya, atau ketika lagi tidur mikirin sohibnya terus terpikir. Ini terjadi. Banyak ABG begitu banyak. Yang rejal sama rejal hari sama hari. Kalau rejal sama hari jelas itu haram ya, bukan perlu ditanya lagi. Makanya yang al-ishq ini, kasmaran ini jarang didapati sama orang yang suami istri. Ini kok bisa orang temenan satu sekolah kok begini amat ya rapat. Suami istri gak begini. Ini sohib rejal atau harim sama harim temenan begitu. Sampai kalau ini harimnya berteman sama orang lain, dekat sama orang lain kesel. Atau ada masalah sepele marahnya minta luar biasa. Kenapa? Bahkan hubungan ini gak ada di masalah suami istri. Suami istri malah kerjanya berantem mulu. Atau saling ngalah misalnya, kalau jangan berantem, saling ngalah gitu. Kenapa? Karena yang meniup api al-ishq ini, kasmaran adalah syaitan. Syaitan senangnya suami istri berpisah. Bahkan kalau ada seorang syaitan yang dapat memisahkan suami istri, itu menjadi ranking 1. Dibangga-banggain di kelasnya. Sama iblis dibangga-banggain, jadi tempat iblis ini dalam suatu hadis ya. Duduk samping dibanggain. Ranking 1. Tapi kalau sohib yang kayak itu al-ishq tadi sampai kepikiran, itu didukung sama syaitan. Karena itu bakal menghilangkan hubbullah di diri antum. Antum gak bakal cinta sama Allah. Cintanya sama al-ishq tadi, masalah kasmaran tadi. Ya. Bagaimana kalau ada seseorang yang tertimpa kasmaran? Maka yang pertama, sebabnya dulu ya. Sebabnya itu karena dia tuh jauh dari cinta kepada Allah. Itu sebabnya paling umum. Tapi obatnya yang pertama adalah antum putus hubungan sama dia. Bukan musuhin ya, beda. Ada orang yang antum ma'rifah sebagai kenalan saja. Ada orang yang jadi sohib, jadiin teman. Kata Rasulullah, tu sohib illa mu'minan. Jangan ada jadiin sohib kecuali orang mukmin. Tapi kalau kenalan mah banyak. Ini kalau antum ada al-ishq kasmaran sama siapapun itu mas sohib, jauhin dulu, putusin dulu sampai kenangan-kenangannya hilang gitu. Dan ini bisa jadi sampai bertahun-tahun, setahun, 2 tahun bisa jadi. Biar hati antum tercuci, pikiran antum juga tercuci. Kalau sudah, sambil antum mendekatkan diri sama Allah, sambil menuntut ilmu, sambil belajar agama Allah. Karena apa? Itu untuk menutupi luka antum. Jadi yang pertama, sebab-sebab lukanya dipisahkan dulu, diobatin, ditutup, dihandsaplah sama belajar agama syar'i. Barakallahu fikum, itu adalah di antara ciri-ciri al-hubbu fillah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Ana bersahabat dengan seorang ahlul bid'ah. Bagaimana sikap Ana? Selain itu Ana berpartner dengannya dalam bisnis juga. Sedangkan Ana pernah mendengar dilarang bermajlis dengan ahlul bid'ah. Nah, kalau selama partnernya di sini bukan masalah urusan agama, tapi paling minimal itu dimakruhkan. Makruhnya itu bukan masalah berpartnernya, tapi aku jadiin dia sohib.
Itu yang jadi muskilah karena syubhat asyubah khattafah wal qulub dha'ifah. Syubhat itu sifatnya menculik, hati itu kayak diculik tanpa sadar. Wal qulub dha'ifah, dan hati itu lemah. Atau bisa jadi nggak sadar itu syubhat, lama-lama tuh jauh dari sunnah misalnya. Ya itu menjadikan dia sebagai partner, ya sekadar partner, bukan sekadar sampai aku nanya-nanya masalah agama dan sebagainya. Apakah seorang ahlul bid'ah pasti orang kafir? Siapa yang nanya? Serem amat pertanyaan. Enggak ya jamaahnya. Orang ahlul bid'ah nggak mesti kafir. Kata Rasulullah SAW, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana, fahuwa fi dhimmatillahi wa rasulih." Barang siapa yang sholatnya seperti kami, yang sholatnya seperti kami, contohnya Syiah misalnya, itu berarti bukan termasuk ke sini. Wastaqbala qiblatana, dan masih menghadap kiblat kami. Yang nggak menghadap kiblat kita siapa? Syiah juga. Makanya Syiah itu diperselisihkan ulama. Jumhur ulama bilang Syiah itu kafir. Barang siapa yang tadi sholatnya masih sholat kami dan masih menghadap kiblat kami, maka dia masih ada jaminan Allah dan Rasulullah bagi. Fala takhfiru bimmatillahi alaih, maka jangan kalian hapus, kalian putus jaminan Allah padanya. Jangan mudah-mudah mentakfir, bahaya. Ini yang nanya muskilah, hati-hati. Itu sering benar-benar ceramah-ceramah yang syubhat. Urusan takfir, mengkafirkan itu urusan ulama, bukan urusan kita. Hatta membid'ahkan juga urusan ulama, bukan urusan kita. Baru kemarin ya jemaah, baru sekitar 3 hari lalu ada seorang ulama di Indonesia. Beliau itu terkenal dari semua kalangan. Yang sunnah iya, yang selain sunnah juga iya. Semua kalangan terkenal, dan masya Allah ilmunya paten, ilmunya subhanallah nggak di bahkan doktoral menukil perkataannya beliau. Hafizahullah masih ada sekarang di Indonesia. Suatu hari ada seorang Asy'ari bertanya kepadanya, "Wahai Syekh," beliau mengajar di Bimbas, "Wahai Syekh, itu serius namanya Bimbas dan dipelajari di situ akidahnya Syekh Bimbas?" Kata Syekh ini, "Na'am." Lalu Syekh ini berkata, "Enggak ada masalah, ente mau Asy'ari mau Athari, yang lain ente mau Asy'ari yang lainnya Athari, yang penting kita muslim." Kata Syekh itu gitu. Yang penting kita muslim, dan setiap orang pasti ada salah dan ada benarnya. Ini Syekh ini mengkomentari di Facebook, komentar. Ini komentarnya di screenshot sama seorang ustaz, dijadiin status di Facebook, kesebar ke semua orang, yang membuat orang ini benci sama Syekh ini. Bayangin, yang di screenshot adalah status apa? Bukan status, komentar. Jadi Syekh ini berkomentar, dia sengaja di Bimbas. Ada yang komentar, kok bisa sih ngajar di Bimbas padahal ente madhabnya Syafi'i. Kata Syekh ini gak ada muskilah, ente mau Asy'ari, mau Syafi'i, mau Athari, yang lain Athari, yang penting kita muslim. Gak ada muskilah mau dikasih Bimbas, dia mau dikasih apa, yang penting kita muslim, dan salah, ada salahnya, ada benernya. Nah makanya di sini orang-orang penuntut ilmu ada yang bersikap berlebihan, bilang ini ahlul bid'ah, ini gak usah diambil ilmunya. Wah luar biasa. Padahal ilmunya masih jauh lebih rendah daripada Syekh ini. Dan bahkan Syekh ini pun udah ngasih tahu, udah ngasih penjelasannya. Bisa jadi ustadz yang ambil status panjang tadi, bisa jadi dia gak tabayun dulu sama Syekhnya. Soalnya yang dia pasang itu status pasang potongan kecil dari perkataan komentar yang membalas orang Asy'ari yang bertanya, kok ente Syafi'i tapi kok malah pakainya Bimbas gitu. Posisinya kayak gitu. Ini Syekh ini menurut Ahlus Sunnah, dan Anda sudah mendengar beberapa voice note ya dari para ulama-ulama yang lain. Ini Syekh Ahlus Sunnah, beliau masya Allah tabarakallah dan sebagainya macamnya. Terlepas dari itu, walaupun misalnya dia ada kesalahan, ada khalal, ada kesalahan sedikit, itu tidak menutup kita menuntut ilmu kepadanya. Atau tahu Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pernah salah dalam masalah sifat Allah bagi akidah. Bukunya masih aku pelajari kemarin, Arba'in An-Nawawi antum hafal. Buku-bukunya dipelajari, perkataannya dinukil. Imam Al-Haramain jemaah, Imam Al-Haramain itu juga ada muskilah dalam akidahnya. Ada khalal, ada kesalahan, masih dinukil. Bahkan Syekh kemarin lihat daurah Syekh Abu Salam Asy'ari, seorang pengajar di Al-Haramain yang membahas tentang masalah madhab kemarin, itu menukil perkataan juga di Imam Al-Haramain, ya sudah. Bahkan Ibnu Hajar juga ada masalah. Jadi intinya kita sebagai seorang yang kerdil nggak boleh kayak gitu.
sama seorang yang alim. Anak waktu itu entah udah dibahas apa belum pas waktu anak menyampaikan fikih khilaf. Di paling akhir ada bagaimana bersikap dengan kesalahan para ulama. Entah udah dibahas atau belum, biasanya waktunya keburu habis. Entah sudah dibahas atau belum. Jadi kalau ada ulama yang salah, jangan malah kita menyebarkan, oh ini ahlu bidah dijauhi. Kita kerdil ilmunya, bukan urusan kita yang seperti itu. Selanjutnya, apakah boleh mengumumkan orang mati menggunakan mikrofon masjid? Boleh. Itu namanya an-na'yu. An-na'yu itu mengumumkan kematian. Kalau Allah alam setahu ana ya, setelah ana lihat banyak dari nas-nas dan pendapat para ulama, kebanyakan mereka kalau mengumumkan di masjid itu hukumnya paling jauh makruh, nggak sampai haram. Kenapa? Karena an-na'yu yang dilarang, mengumumkan yang dilarang itu adalah an-na'yul jahiliyah. Mengumumkan orang mati di masa jahiliyah. Gimana itu? Yaitu disebutkan kebaikan-kebaikannya. Masya Allah, sambil kayak apa istilahnya menyesal. Si fulan mati, padahal si fulan itu masya Allah, kayak disebutkan sambil teriak-teriak kayak penyesalan dan terima sama takdir. Begitu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena ada hadis na'a Rasul sallallahu alaihi wasallam an-Najasyi. Rasulullah SAW pernah mengumumkan kematiannya Najasyi. Fadhahaba ilal musalla. Rasulullah datang ke musalla. Musalla ini tempat umum ya, tempat luas. Lalu yastafu bi arba'in yukabbir. Lalu Rasulullah SAW bertakbir 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu diumumkan kematiannya siapa? Najasyi, Raja Najasyi dari Habasyah. Jadi menurut Anda masih boleh, apalagi kalau misalnya di WhatsApp ya, atau pengumuman telah meninggal sepulang itu lebih baik. Yang sudah lewat pembahasannya tentang masalah sholatul janazah. Bagaimana hal jazaul ihsan illal ihsan. Ketika orang disolati 40 orang yang tidak berbuat syirik atau 100 orang atau lebih dapat syafaat atau sholat jenazahnya untuk mayat tersebut. Dan antum sebagai dalil alal khair, antum sebagai penunjang orang ini dapat syafaat dengan sholat jenazah. Apakah cinta kepada seseorang karena Allah harus diikrarkan? Jika iya, apakah jika mengulangi perkataan cinta karena Allah berpahala? Enggak harus ya. Sunnah ya sunnah. Ada hadisnya. Apabila engkau mencintai saudaramu, maka katakan kepadanya ini uhibbuka fillah. Tapi belum tentu orang bilang ini uhibbuka fillah dia juga cinta karena Allah, belum tentu. Kalau tadi ciri-ciri yang kita sebutkan tadi enggak ada, ya berarti bukan karena Allah. Sunnah aja. Kalau misalnya antum kira-kira antum ngomong sama dia Zen nih cocok, ya udah ini uhibbuka fillah ya akhi. Ya kalau misalnya ini uhibbuka fillah jadi artinya ke Indonesia gimana? Aku mencintaimu karena Allah gitu kan. Ya, kalau dianya kira-kira Zen ya sudah. Tapi kalau misalnya jadi kayak apa sih istilahnya? Jadi kayak kaku gitu ya, salting gitu. Itu lebih asal enggak? Insya Allah anak sebentar lagi lulus. Cuman ada guru akhwat di sekolah ya, anak yang sedih karena anak akan pergi jauh dan beliau menyuruh anak menjauhi beliau dan tidak memberi salam, dan anak turuti tapi dia mengira anak memutus silaturahmi. Kalau anak nggak paham bagaimana ini hari nyuruh kita untuk menjauhi, tapi pas dijauhi bilang memutus silaturahmi. Ya kalau begini ya, ini guru di sekolah ya, guru akhwat di sekolah misalnya. Ya udah kalau begini ya sudah, nggak ada muskilah karena memang disuruh ya udah. Ya kalau misalnya ada hubungan yang kayak gini, antum harus tabayun. Antum tanya, Bu, misalnya saya nggak bermaksud buat memutus silaturahmi Bu, cuma biar takutnya ibunya sedih saya pergi gitu kan. Ngomong WA aja, WhatsApp nggak harus ketemu kan. Apa hukumnya mempelajari nada Al-Quran? Hukum mempelajari nada Al-Quran jamaah, yang pendapat paling banyak para ulama adalah makruh. Pendapat para ulama bilang apa? Bilang makruh. Kenapa? Karena itu membuat antum insyghal Al-Quran, membuat antum sibuk dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Bahkan ada seorang qori yang bersaksi, saya nggak mau belajar nada-nada kayak nahawan gitu ya, nahawan soba itu.
Tapi kalau mau ngaji pakai itu ya silahkan. Cuman kalau belajar dikhususin pakai vokalnya, jadi seperti musik, ya seperti ke musik. Makanya itu ini masuk juga seperti apa hukumnya baca Quran pakai nada Jawa, nada sinden, dimana ini lagi masyhur. Ya kalau nada sinden, orang kalau dengar nada sinden ingatnya apa? Ingatnya sinden kan lagu. Jadi kalau ingat kepada sesuatu yang diingatkan maka jangan. Lebih asal jangan. Atau baca Quran dari tabiat sendiri aja itu lebih afdal. Karena ternyata orang yang kayak gitu yang mau pelajarin nada akan sibuk sama urusan nada, pakai nada apa nih, malah jadi nggak benar bacaan Qurannya, malah nggak ada rasa nambah imannya, nggak ada tadaburnya, nggak menta'ammuqi Al-Quran dan sebagainya. Apa yang melandasi Arab Saudi bermadhab Hambali? Arab Saudi bermadhab Hambali karena kemenang mereka bermadhab Hambali. Ya, kemenang mereka ngambil urusan Hambali sampai di Indonesia. Jadi rujukan kemenang kita Syafi'i. Sebenarnya ulama Saudi nggak cuma Hambali, banyak. Bahkan anak masih belajar sama ada Syekh Ahmad Al-Makrami. Beliau adalah seorang syekh madhab Syafi'i Saudi. Dan dia buat grup buat para murid-muridnya, silakan yang mau nanya apapun masalah madhab Syafi'i dikasih tahu sama beliau. Nggak semuanya madhab ulama Saudi itu adalah Hambali. Cuma yang lebih menonjol adalah para yang madhab Hambali seperti itu. Yang paling afdol adalah tadi kita bilang apa? Mempelajari madhab di negaranya biar tidak menimbulkan fitnah. Tapi boleh aku memilih mana madhab yang menurut aku lebih bagus. Apa hukumnya menjaharkan basmalah? Hukum menjaharkan basmalah dalam madhab Syafi'i adalah wajib, tapi yang rajih adalah enggak. Yang rajih adalah enggak, karena dalil-dalilnya sahih semua dan kuat bilang bahwa enggak boleh menjaharkan basmalah. Dalilnya kuat sudah dari segi derajatnya semua riwayatnya sahih semua. Cuman itu masalah khilafiyah kita katakan. Jadi kalau misalnya antum misalnya imam di mall atau misalnya imam di musola, di kereta, di stasiun, yang orang-orang yang rata-rata orang awam misalnya nggak apa-apa antum jaharkan basmalah. Karena bagi mereka kalau tidak dijaharkan basmalah, sholatnya batal. Atau lagi sholat langsung alhamdulillah pada pergi sematum salam hilang semua kok nggak ada orang. Bagi mereka batal sholatnya. Seperti itu. Dan ini masalah khilafiyah. Nah ini yang jadi muskilah dan ini udah terjadi dari dulu ya kayak gitu, masalah basmalah dijaharkan apa enggak. Sampai ada yang membatalkan diri, sampai ada yang ditarik imamnya suruh ke belakang. Lo yang baca Al-Fatihah kok begitu nggak baca basmalah? Masalah khilafiyah. Bahkan makanya anak heran seperti ini. Bahkan anak tinggal di daerah orang-orang yang alim ulama di kampus ya. Itu semuanya orang-orang ulama semua. Bahkan ada ustadz yang sudah dapat tazkiyah dari ulama Saudi suruh jadi mufti. Dan biasa-biasa aja, nggak ada yang segontok-gontokan kayak gitu, nggak ada yang sampai kadang-kadang boleh silakan, kadang-kadang baca Bismillah ya udah nggak apa-apa, biar tahu aja nih, ini tuh bukan masalah yang sampai musuhan, sampai berantem, sampai putus silaturahmi, enggak. Masa begitu? Yang sahih adalah enggak, kita katakan yang rajih enggak. Dan terakhir, apakah setelah mandi wajib tidak harus wudu? Gimana Jamal? Harus apa enggak? Harus. Ayo. Kan mandi wajib setelah mandi wajib itu juga toharoh, bersuci juga. Walaupun nggak wudu dalam mandi wajib, kan mandi wajib itu ada batas sunnah, ada batas sah. Kalau batas sunnah seperti yang urutannya itu ya, pertama cuci tangan dulu, baru cuci kemaluan dulu, baru wudu dan sebagainya macamnya. Itu berurutan sunnah. Tapi yang jadi batas sah itu cuma dua. Antum niat buat mandi wajib, yang kedua airnya menyeluruh ke seluruh tubuh, berarti ke hidung juga, ke mulut juga. Jadi kalau misalnya antum mandinya cuma karena niat dan airnya sudah menyeluruh, gak usah wudu lagi, benar gak usah wudu lagi. Ya hadits Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah gak wudu ketika mandi wajib. Seperti itu. Dan para ulama juga banyak yang membahas seperti itu. Barakallahu fikum. Ada yang mau nanya lagi? Saya nggak sempat nyantet. Khair ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.